Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mustika Hati. Saya adalah salah satu pengurus IGI Kota Bogor yang pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan mengenai bagaimana teknik-teknik pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan terlebih dahulu, bahwasannya pengertian pengambilan keputusan ini, menurut Perry tahun 2021, pengambilan keputusan ini adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Sedangkan pengertian pengambilan keputusan menurut Siagian pada tahun 1999, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, kalau tadi kita sudah memaparkan mengenai pengertian dari pengambilan keputusan, sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu kerangka dasar mengenai pengambilan keputusan. Tahap-tahap proses dalam pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 3. Tahap yang pertama adalah pemahaman, tahap yang kedua adalah perancangan, dan tahap ketiga adalah pemilihan. Sehingga dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama itu kita harus melakukan pemahaman. Pemahaman di sini bisa saja menyelidiki lingkungan, kondisi yang memerlukan keputusan. Kita memperoleh data, datanya data mentah, yang kemudian data mentah tersebut diperoleh, diolah, dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya itu sendiri. Lalu setelah pemahaman kita ke tahapan yang kedua, yaitu perancangan. Di perancangan ini kita menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini tentu mengandung proses untuk memahami masalah, untuk menghasilkan bagaimana cara pemecahan, dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Dan kerangka dasar pengambilan keputusan yang ketiga adalah pemilihan. Nah, pemilihan di sini maksudnya adalah memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Jadi pemilihan itu ditentukan dan akan dilaksanakan. Setelah kerangka dasar pengambilan keputusan, yang selanjutnya adalah, bagaimana nih tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan? Ternyata proses dasar pengambilan atau pembuatan keputusan rasional itu hampir sama dengan proses perencanaan strategi yang formal. Ini mencakup 1, identifikasi dan diagnosis masalah. Tahapan yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data. Tahapan yang ketiga adalah pengembangan alternatif. Tahapan yang keempat adalah evaluasi alternatif. Pengembangan yang kelima adalah pemilihan alternatif lebih gitu ya, atau pemilihan alternatif penyelesaian. Lalu tahap yang kelima adalah implementasi dari keputusan, dan yang tahapan ketujuh adalah evaluasi hasil. Jadi ada 7 tahap proses dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan, untuk teknik pengambilan keputusan itu sendiri, menurut Rusdiana itu terdapat beberapa teknik keputusan, teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teknik kreatif, di mana teknik kreatif ini terdiri dari brainstorming, sinektesis, dan teknik partisipasi. Yang kedua adalah teknik Delphi, dan yang ketiga adalah teknik kelompok nominal. Nah, dari teknik-teknik pengambilan keputusan tersebut gitu ya, yang paling dasar dan faktor pengambilan keputusan itu adalah menurut George Arteri tahun 2001 adalah yang pertama intuisi, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah wewenang, yang keempat adalah fakta, dan yang kelima adalah rasional. Sedangkan bagaimana sih
kesimpulan gitu ya, dari teknik pembuatan keputusan yang efektif, dari semuanya saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya dalam mengambil pembuatan keputusan yang efektif itu yang pertama, kita harus sepakati dulu masalah yang ditangani dan tujuan yang hendak dicapai itu apa. Lalu yang kedua adalah pastikan bahwasannya semua tim mendapatkan informasi yang sama. Yang ketiga, jujur dan terus terang ketika mengungkapkan gagasan. Yang keempat adalah hindari menghakimi gagasan yang terlalu dini. Yang kelima adalah uji keputusan dan masalah secara sistematis. Yang keenam adalah bersedia untuk kompromi dan juga fleksibel. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah beri waktu secukupnya untuk mencapai konsensus, tapi jangan terlalu lama. Baik, demikianlah sedikit penyampaian informasi saya mengenai teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.